Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Perkenalkan, nama saya Kasim H. Ishak dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang teori-teori kebenaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diberikan oleh Bapak Firman Sidik MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu. Baiklah, langsung masuk kepada pembahasan teori kebenaran. Teori kebenaran dalam perspektif filsafat. Dalam studi filsafat ilmu, pandangan tentang suatu kebenaran sangat tergantung dari sudut pandang filosofis dan teoritis yang dijadikan pijakannya. Dalam menguji suatu kebenaran diperlukan teori-teori ataupun metode-metode yang akan berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi jalannya pengujian tersebut. Berikut ini beberapa teori tentang kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi ini adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta yang ada. Kebenaran atau suatu keadilan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi atau ungkapan atau keputusan adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Kemudian teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan, ujian kebenaran yang didasarkan atas teori korespondensi paling diterima secara luas oleh kelompok realis. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan kepada realita objektif. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri, atau antara pertimbangan dan situasi yang dijadikan pertimbangan itu, serta berusaha untuk melukiskannya. Karena kebenaran mempunyai hubungan erat dengan pernyataan atau pemberitahuan yang kita lakukan tentang sesuatu. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dan sesuai dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Menurut teori korespondensi, ada atau tidaknya keyakinan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran atau kekeliruan. Jika sesuatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan ini benar. Jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Kemudian yang kedua, teori koherensi atau konsistensi. Teori kebenaran koherensi ini, tokoh teori ini adalah Spinoza, Hegel, dan Bradley. Suatu pengetahuan dianggap benar menurut teori ini adalah bila suatu proposisi itu mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi yang terdahulu yang bernilai benar. Jika kebenaran dari pengetahuan itu dapat diuji melalui kejadian-kejadian sejarah atau melalui pembuktian logis atau matematis, pada umumnya ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, ilmu logika menuntut kebenaran koherensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibatasi atas hubungan antara putusan dengan fakta atau realita, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara
putusan yang baru dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan kebenaran terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatik dicetuskan oleh Charles dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Make Ideals Clear. Teori ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli yang kebanyakan adalah berkebangsaan Amerika, yang menyebabkan filsafat ini sering dikaitkan dengan filsafat Amerika. Ahli-ahli filsafat ini diantaranya adalah William James, John Dewey, George Hobart, dan Lewis. Teori kebenaran pragmatis, tokohnya adalah William James dan John Dewey. Suatu pengetahuan atau proposisi dianggap benar menurut teori ini adalah bila proposisi itu mempunyai konsekuensi praktis, ada manfaatnya secara praktis, seperti yang terdapat secara inheren dalam pernyataan itu. Maka menurut teori ini tidak ada kebenaran mutlak, universal, berdiri sendiri dan tetap. Kebenaran selalu berubah dan tergantung serta dapat dikoreksi oleh pengamalan berikut. Kemudian yang keempat, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contohnya mengenai penetapan 1 Syawal. Sebagian muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah. Sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Masyarakat menganggap hal yang benar adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu, walaupun tak jarang keputusan tersebut bertentangan dengan bukti-bukti empiris. Dalam fase hidupnya, manusia kadang kala harus mengikuti kebenaran performatif. Pemegang otoritas yang menjadi rujukan bisa pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Kebenaran performatif dapat membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, kehidupan beragama yang tertib, adat yang stabil, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, teori konsensus. Suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Masyarakat sains bisa mencapai konsensus yang kokoh karena adanya paradigma. Sebagian komitmen kelompok. Paradigma merupakan nilai-nilai bersama yang bisa menjadi determinan dari perilaku kelompok, meskipun tidak semua anggota kelompok menerapkannya dengan cara yang sama. Paradigma juga menunjukkan keanekaragaman individual dalam penerapan nilai-nilai bersama yang bisa melayani fungsi-fungsi esensial ilmu pengetahuan. Kemudian yang keenam, teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisa bahasa seperti Friedrich. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Kemudian yang ketujuh, teori kebenaran semantis. Menurut teori kebenaran semantik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi itu pangkal tumpuannya pengacu yang jelas, jadi memiliki arti, maksudnya menunjukkan pada referensi atau kenyataan. Kemudian memiliki arti yang bersifat definitif. Kemudian lanjut yang ke-8, teori kebenaran non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Jadi menurut teori ini, suatu statement atau persyaratan
akan mempunyai nilai benar ditentukan tergantung peran dan fungsi pernyataan itu. Mempunyai fungsi yang amat praktis dan kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kesembilan, teori kebenaran logika. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik. Menurut teori ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan. Karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logika yang logik yang sama, yang masing-masing saling melingkupinya. Kemudian yang terakhir, agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencarian kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalaupun ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia, maka dalam teori ini lebih mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.